Selamat siang pemirsa Tribuner. Ini saya sedang berada di Saung Madu Asakir, miliknya Kang Aep. Nah, Kang Aep, atur nuhun nih udah diundang ke sini. Ini saya tahu lokasi ini edu wisata madu ya, budidaya madu. Kang Aep, bisa diceritakan Aep bagaimana sih awal sejarah berdirinya saung ini dan apa yang melatar belakangi Anda bisa mendirikan ini, dan sudah berjalan katanya 1 tahun ya? Ya. Awalnya bagaimana Kang Aep? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kang Aep Saiful, asli petah daerah dari Kabupaten Garut. Cuman saya tinggal di asli dari desa Karangpawitan, cuman ke sini hijrah, merantau ke sini, berpindah tempat. Awalnya mulanya berdirinya Saung Madu Asakir yaitu kepedulian, ingin rasa kepedulian dari diri saya pribadi, ingin melestarikan alam. Jadi ngelihat potensi alam yang ada di sini cukup melimpah juga, terutama mirisnya antara kerusakan alam dengan tidak kearifannya masyarakat yang ada di sini dengan mengelola alam yang tidak bersahabat, apalagi dengan ada gilingan batu bata ya yang sudah merambah ke hutan, ke area pegunungan, itu cukup sangat riskan untuk longsor ya, untuk terjadinya longsor, banjir bandang yang terjadi. Ya mudah-mudahan dengan adanya di sini, saya mengajak dan mencerdaskan masyarakat, yuk kita arif dan bijaksana untuk mengelola alam dengan seperti apa? Dengan kata lain, lembur gunung hejo, rakyat masyarakat ngejo, gitu kan? Ada istilah gunung hejo, masyarakat ngejo. Nah seperti itulah. Ternyata kalau di alam, untuk potensi alam itu luar biasa. Makanya saya mengembangkan, mengajarkan khusus yang ada di Desa Sinangpala untuk budidaya lebah madu. Kita dengan melestarikan alam kita dapat untung gitu. Kita melestarikan alam dapat untung. Kita menanam pepohonan. Nah, ketika kita menanam pepohonan dihisap oleh lebah, nah nanti hasil dari nektar yang dikeluarkan, nektar dan polennya oleh si lebah itu menjadi obat, menjadi kebutuhan untuk daya tubuh manusia. Itu yang sangat penting gitu. Untuk pendidikan sendiri katanya ada membuka pendidikan buat anak-anak juga ya Kang Aep? Untuk pendidikan kebetulan istri saya basicnya dari sekolah luar PLS ya, sekolah dari UPI. Alhamdulillah saya didukung untuk pendidikan calistung anak-anak. Alhamdulillah itu di luar sekolah ya, di luar sekolah SD, di luar sekolah PAUD. Alhamdulillah membuka pengajian juga ada, belajar tahfiz gitu, belajar hafalan Quran. Ya alhamdulillah lah Ada ya mengisi kegiatan di masyarakat. Ini kalau orang mau ke sini mau nengok boleh? Kalau untuk nengok saya terbuka, dibuka dengan pintu selebar-lebarnya gitu, dengan tidak ada tarif, malah kita dengan silaturahminya pun alhamdulillah. Orang mau belajar ke sini saya harapkan, karena jarang orang yang memahami lebah-lebah yang penghasil madu. Banyak gitu. Banyak ya. Ini salah satunya ya? Ini salah satunya. Ini lebah tanpa bersengat, orang tidak akan menyangka ya. Lebah sekecil ini ternyata sebagai penghasil madu gitu. Ada orang sini, orang kampung, ada yang nggak tahu ini jenis lebah penghasil madu ini. Nah, ini disebut lebah Trigona Itama. Jenis lebah Trigona Itama, jenis lebah tanpa bersengat. Nah, ini kelihatannya. Ini jenis lebah Trigona Itama. Jenis Trigona itu ada bermacam-macam, ada 17 spesies ya. Kalau yang ini kita punya Itama, ada Biroy yang sebelah sana. Yang Biroy itu ada Lepi, di Lepi juga jenis lebah Trigona Lepiset, ada Diskeri gitu, dan Toracika. Oh ini penghasil ya? Ini penghasil madu. Penghasil madu ya? Nah ini yang hitam-hitam ini jenis propolis. Oh iya, propolis. Nah, yang mahal propolis itu diambil oleh lebah. Dari mana? Dari resin. Getah-getah pepohonan. Diambil dihisap oleh si lebah, dibawa ke sini sebagai kantong-kantong cadang buat
membungkus madu. Madunya itu. Madu Oh. makanan buat dia dibungkusnya oleh propolis. Nah ini Oh iya. bahan dasar untuk propolis itu, nah ini itu Oke. yang hasilnya lebih tinggi. Nah, Nah itu. Kang Ep belajar dari mana Kang Ep? Dulu? Saya alhamdulillah belajar awal itu 2015 ketika saya langsung terjun ke alam. Heeh. Sahabatnya ketemu langsung masyarakat, ketemu langsung dunia orang-orang penggelut madu gitu Iya. kan. Secara ininya alhamdulillah tidak ikut teori gitu kan, tapi saya langsung terjun ke alam. Oke. Gitu, terjun ke masyarakat. Sekarang di Saung Lebah ini ada berapa tempat ini? Untuk penangkaran budidaya Penangkaran. lebah madu untuk di desa Karangpawitan, Kampung Lampuyang, saya menyimpan sebanyak 25 log stuk lebah koloni utama. Yang satunya lebah Toracika, Oh, Trigona oke. Toracika. Nah, Trigona untuk Toracika. di Saung Madu Asakir Hmm. ini ada Itama, ada Biroy, ada Lepi juga, ada jenis lebah Lepi set gitu. Oke. Ada lebah Apisarana. Ini yang lebah Apisarana. Ya. Untuk ini jenis lebah Lepi. Ini jenis lebah Trigona Lepi set. Ini jenis lebah Trigona Lepi set sama. Jenis lebah tidak bersengat juga. Oh, ini lebih kecil Iya, ya? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dari Itama. Oke. Gitu. Ada lagi yang kecil. Ini jenis lebah penghasil madu juga. Orang kalau pergi ke hutan belum tahu tentang apa, oh ini madu bukan gitu. Oh iya. Kalau Nggak bakal nyangka ya. nggak nyangka, nggak bakalan nyangka. Ini produksinya Kang Kaep biasanya berapa? Ini jenis Biroy. Ini Biroy. Ini Biroy. Jenis lebah Biroy. Itu bisa dihisap dari Ya. Jenis Biroy. Untuk produksinya jadi tergantung dari musim bunga. Oke. Gitu. Makanya ada istilah, kok kenapa katanya madu dikeluarkan dari perut lebah tapi kok rasanya kayak gula. Nah itulah perbedaannya kita. Kita berbudidaya lebah tapi tetap si lebahnya itu menghisap dari sari bunga, tidak dikasih pakan sirupan, Oh, tidak dikasih pakan gula. Makanya alami gitu. Alami, si lebahnya itu menghisap sari-sari bunga yang ada di pohon. Oke. Seperti Ini itu. bunga-bunga sekitar sini ya. Ya, jadi tingkat panennya itu tergantung dari hasil nektar yang ada. Kalau yang sudah di sini, alhamdulillah sebulan sekali, alhamdulillah bisa mencapai panen satu bulan itu 2 botol, 3 botol dalam satu setuk. Dalam Oh, botol dalam- marjan itu ukuran 460 mili, berarti 1 literan lah. Dalam satu. Dalam satu kotak lebah. Dalam satu kotak log lebah. Itama. Gitu. Dalam satu log Itama itu kita bisa mencapai 1 liter madu. Gitu. Madu. Dan budidaya ini dikembangkan di Kang Aep kembangkan dan diajarkan ke warga sekitar, Warga sekitar. untuk bisa mandiri mengelola. Bisa mandiri. Oh, Gitu. oke, gitu. Kita memberikan pelatihan kepada para pemuda. Kebetulan saya ngebina para pemuda yang terbentuk dalam keanggotaan kelompok tani madu hutan Lingga Lestari Mandiri, KTH. Oh, KTH Lingga Lestari Mandiri. KTH Lingga itu kelompoknya ya. Iya, ya, Oke. di naungan Di- ada disahkan oleh desa. Disahkan oleh desa, dibantu juga sama Dibantu pemerintahan sama begitu ya. pemerintah. Oke, Kang Aep, wah ini luar biasa sekali Kang Aep, terima kasih nih udah mengajarkan dan memberikan edukasi ilmu gitu untuk warga sekitar. Sekarang Kang Aep yang aktif di Saung Madu ini berapa orang sih? Anak-anak muda Anak-anak yang aktif ada 15 orang. yang pengurus masuknya. Pengurus masuk terpengurus hampir rata-rata ya yang putus sekolah Oh, ketika SMP, Oke. dia tidak menyelesaikan jenjang SMA-nya. Akhirnya saya ya alhamdulillah saya rangkul, saya didik, mudah-mudahan bisa membuka peluang lapangan kerja, bisa membuka kekreatifan, istilahnya rezekinya dia itu alhamdulillah mudah-mudahan terbuka dengan Gitu ya. memberikan pelatihan-pelatihan tentang budidaya lebah madu. Jadi mereka secara sukarela begitu datang ke sini. Sukarela alhamdulillah gitu. Kang Aep, selama 1 tahun ini pasti ada cerita suka dan duka sih. Dukanya apa sih Kang Aep? Untuk masalah dukanya malah alhamdulillah belum terasa ya. Belum dirasa. Memang dukanya mah sekarang
nggak ada duka, cuman ya alam dinikmatin aja lah. Dinikmatin ya. Dinikmatin aja. Sukanya Kang Aep? Sukanya ya bisa memberikan manfaat kepada orang. Oke, gitu ya. Sukanya. Eh, ini ya, tadi sempat ngobrol juga, ada yang putus sekolah, anak didiknya ada. Betul, betul. Diajarkan di sini. Diajarkan di sini Oke. untuk bahasanya ya untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak meminta kepada kedua orang tuanya. Oh, jadi diasuh di sini. Diasuh di sini, kita ajarin tentang gimana mencari peluang lapangan kerja, membuka lapangan kerja, mencarikan. Karena di sini kan cukup berpotensi ya. Sebenarnya kalau kita ilmunya ada gitu, tidak perlu pergi ke kota nyari rezeki itu. Kadang-kadang orang desa pergi ke kota. Sebenarnya peluang untuk usaha itu ada di desa. Untuk sekarang kan zamannya dunianya online ya, jualan madu. Ketika kita bisa budidaya lebah madu, kita punya produk madu, dia bisa jualan madu gitu kan. Bisa bertani gitu kan. Belajar bertani cocok. Sekarang kan alhamdulillah gitu kan. Lebih menguntungkan, lebih menjanjikan sebenarnya hidup di desa itu. Untuk kesehatan juga ada, untuk peluang yang tinggal kemauan. Memang dalam kemauan itu ada keberhasilan itu ada perjuangan. Kita harus mau buka alas dulu, harus perih dulu lah. Iya. Nggak mau jangan itu. instan. Memang prosesnya nggak instan gitu. Nah itu siap Kang Aep. Tadi saya sempat wawancara, ini kan kebetulan ada kunjungan dari alumni SMPN 4 Bandung begitu ya. Mereka bilang bahwa di sini Pak memerlukan sekali bantuan semacam alat tulis dan sebagainya. Apa memang kekurangan atau saat ini memang butuh itu untuk mendukung belajar mengajar di sini begitu? Ya, hampir rata-rata kan di sini mayoritas orang tua itu buruh gitu ya. Buruh apa ya, buruh tani ya. Kalau sudah pada tahu ya, untuk di daerah Garut itu untuk buruh tani 60.000 upah ya. Sehari itu upah kerjanya itu 60.000 untuk laki-laki. Untuk perempuan aja 35.000. Untuk perempuan itu 35.000. Kalau dibandingkan untuk kebutuhan anaknya, makan biaya itu masih kurang gitu kan. Nah itulah secara gambaran itunya malah gitu, tidak harus digambarkan ininya. Ternyata kan lapangan peluang kerja ini lapangan istilah kebutuhan itu kan karena kondisi perekonomian masyarakat. Betul. Anak didik berapa sekarang? Untuk anak didik itu saya untuk yang SD dan umur TK gitu kan, SD dan TK sekarang itu ada di 35. Untuk pemudanya ada 20 ya pemudanya. Siap. Oke, nah ini dia ininya madunya, boleh dibuka lagi, Aep? Jenis Trigona Biroy. Trigona Biroy. Iya. Ini nanti gimana cara Panennya? Ini langsung diambil dengan sarangnya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan disedot. Kalau ini diambil pakai sendok. Begitu diambil sama sarangnya. Begitu ambil semuanya? Iya. Oh, diperas nanti? Diperas nanti. Oke. Sama sarangnya. Gitu. Ini madu air ratuna ya? Ada. Jadi dalam setiap koloni itu, ini satu koloni ya, terdiri dari ratu, lebah pekerja, lebah pejantan. Oh. Gitu. Jadi dalam satu koloni itu terdiri dari satu ekor ratu. Ratu itu satu. Dalam satu koloni itu satu ekor ratu, itu hanya satu ekor. Keduanya lebah pekerja, yang banyak lebah pekerja. Yang ketiga lebah pejantan. Itu punya peran tugasnya masing-masing. Oh, oke. Pejantan tugasnya? Untuk pejantan tugasnya hanya mengawini ratu. Membuahi ratu. Untuk ratu tugasnya bertelur. Tanda-tanda ada ratu, di sini ada telur. Itu telurnya ya? Telur Putih itu ya? Iya, ketika ada telur berarti di situ ada ratu. Gitu. Nah, yang kedua lebah pekerja. Lebah pekerja itu kebagi dua. Ada lebah pekerja kandang, ada lebah pekerja lapangan. Pekerja lapangan itu tugasnya mencari makan. Gitu, mencari nektar dibawa ke sini gitu. Untuk lebah pekerja kandang ya menjaga kandang, membersihkan kandang. Seperti itu. Jadi ada
berapa pegawai nih dalam Betul, satu betul. Dalam satu koloni itu ada beberapa jabatan lah. jabatan? Ada beberapa jabatan. Satu, ratu, lebah pekerja, Pekerja. lebah pejantan, Mm-mm. gitu. Oke. Nanti ketika ada tumbuh ratu, calon ratu baru, dia Ya. akan pecah koloni. Namanya Oh. disebut pecah koloni. Pisah lagi. Bisa lagi. Ah. Ketika ada ratu dua, dia akan berpecah jadi pecah koloni. Gitu. Makanya. Gitu ya. Iya, iya. Oh, saya baru tahu. Nah, Kang Aep, bagaimana bisa membedakan itu ratu dan ini? Kan harus dipisahkan tuh. Baik. Sirat gimana nih? Ya. Untuk jenis ratu, kan kalau ratu itu agak teksturnya agak besar sedikit, gitu. Teksturnya agak besar. Terus untuk lebah pejantan itu dia berbeda dengan lebah pekerja. Oke. Nanti kita di lebah apisarana biar agak besar. Oh, ini mah ya, nah ini asli lebah yang besar yang biasa Nah. dilihat. Mudah-mudahan kita lihat. Oke. Nah, ini lebah pekerja. Oke. Ini lebah pekerja. Kalau untuk lebah pejantan, dia tidak ada garis-garisnya. Polos, hitam. Di sini tidak ada. Lebah pejantannya belum kelihatan. Nah, ini lagi musim paceklik seperti ini. Kalau musim paceklik, sarang kering. Kering ya sedang. Untuk ratu kita cari, dia agak besar sedikit. Dia agak besar, teksturnya agak besar. Biasanya ratunya ngapain aja di dalam? Tugasnya ratu itu bertelur. Bertelur. Oh. Bertelur. Tapi dia nggak diam ya? Tapi beraktivitas gitu. Beraktivitas. Oke. Sering keluar? Enggak. Oh, Ratu diam tidak aja di keluar. dalam. Dia hanya bertelur saja di sini. Oh. Gitu. Nah, itu untuk sekilasnya. Siap. Nah, jabatan-jabatan di dalam sarang madu. Ini lebah jenis lebah apisarana, lebah bersengat. Lebah bersengat ya? Lebah lokal Indonesia, lebah yang bersengat. Bisa pakai buat terapi juga. Oh iya, saya lihat. Pernah saya lihat. Oke, Kang Aep, hatur nuhun. Sami-sami. Kan ini sudah dalam 1 tahun membudidayakan lebah, Ya, betul. berarti kan ada hasilnya. Betul. Kalau boleh tahu distribusi hasil madu ini tuh kemana gitu kan? Untuk distribusi madu itu alhamdulillah kita sudah punya pelanggan yang punya merek sendiri. Ngirim daerah Jabodetabek, daerah Bandung, sekitaran baru segitu. Belum bisa ekspor. Untuk bisa dikasih tahu kan untuk orang Garut sendiri kalau mau mendapatkan produk dari pembudidaya lebah Kang Aep, Ya. bisa mencari kemana gitu Ya, selain untuk mendapatkan produk madu ini bisa langsung datang ke Saung Madu Asakir yang bertempat di lokasi Kampung Babakan Sukamaju, Desa Sinangpalai, Kecamatan Karangpawitan. Lebih mudahnya orang mengenal Lawang Ojek, Lawang Maung, naik ke atas aja Saung Madu Asakir. Udah pada tahu. Udah tahu. Untuk via teleponnya bisa via telepon WA 081384366969 gitu. Kalau dari tadi kan ini tergabung dalam kelompok tani pembudidaya lebah ya. Apakah dari pihak kelompok tani dari desa atau apa ada ruang untuk distribusi ini distribusi lebah madu ini? Untuk ruang pendistribusian madu alhamdulillah di desa itu udah ada BUMDes ya. Alhamdulillah kita kerjasama dengan BUMDes Desa Sinangpalai. Alhamdulillah produk kita masuk di desa Sinangpalai.